Peristiwa Isra Mi'raj, kata Imam Ghazali, mengingatkan kita betapa pentingnya memperbaiki hubungan sesama. Jadi pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi SAW diperlihatkan balasan-balasan yang Allah berikan kepada manusia atas perilakunya. Bahkan ada hadis yang selalu kita kenal, tidak beriman, tidak diterima sholat seseorang yang ia tidur dalam keadaan kenyang, sementara ia tahu ada tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Nah, ayat ini, hadis ini bersamaan dengan firman Allah dalam surah Al-Maun, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin." Nah, Allah mengingatkan kepada kita, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi kalau para ulama tafsir mengatakan jangan baca ayat itu fawailul lil musallin terputus. Harusnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, jadi celakalah orang-orang yang sholatnya itu membuat dia lalai, membuat dia lupa. Lupa tentang apa? Lupa tentang kepedulian kepada sesama. Jadi nanti Bapak Ibu kalau lihat nanti di bukunya Imam Ghazali, pada saat kita salam, bukankah salam itu kita berikrar kepada Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjanji, berikrar kepada Allah, ya Allah, setelah aku membangun hubungan kepadamu, aku akan menebarkan keselamatan, kedamaian kepada orang-orang yang ada di sekitar. Jadi salam itu bukan hanya sebuah salam saja, tapi salam itu adalah ikrar kita, ya Allah, aku akan bertekad menebarkan kedamaian, menebarkan keselamatan, menebarkan kesejahteraan kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah makna salam tadi itu. Jadi salam yang kita baca setelah selesai sholat itu bukan hanya assalamualaikum, assalamualaikum. Bahasanya Gus Baha itu salam yang tidak perlu dijawab. Ada 3, ya kan? Salam, salah satunya apa? Salam ketika kita di dalam kubur, masuk ke dalam kuburan, kalau kita bilang assalamualaikum ya ahlat diyar. Kalau kita jawab, kita yang kabur, kata Gus Baha itu. Jadi itu gak usah dijawab salam ketika di kuburan. Assalamualaikum ya ahlat diyar, ya ahlal kubur. Yang kedua apa? Ketika kita salam selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau itu kita jawab waalaikumsalam, waalaikumsalam. Itu nggak perlu. Jadi ada 3 salam, yang salah 2 yang tadi saya sampaikan. Jadi ada 3 salam yang tidak perlu dijawab. Nah, salah satunya apa? Salam ketika kita selesai sholat, itu adalah ikrar kita, ya, janji kita kepada Allah agar setelah sholat maka orang harus selamat dari perbuatan kita. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi orang yang sholat itu, orang yang muslim itu adalah orang yang akan menebarkan keselamatan kepada orang lain. Baik dari apa? Dari kejahatan lisan kita atau kejahatan tangan kita. Tangan kita itu bisa jadi kebijakan kita, ya, boleh jadi kerja-kerja kita dan seterusnya. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi menyaksikan ada orang yang menarik-narik bajunya itu. Karena apa? Karena sombong. Ya, sombong dia, dicekik oleh bajunya sendiri. Dia sombong kepada orang lain. Ada lagi banyak peristiwa-peristiwa yang karena apa? Karena kejahatan kita kepada hamba-hamba Allah yang lain. Nah, kata Imam Ghazali, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa di mana mengingatkan kepada kita untuk pentingnya memperbaiki hubungan sesama. Jadi setelah kita membangun takbiratul ihram, hubungan vertikal kepada Allah, maka itu harus diwujudkan dengan hubungan baik sesama manusia atau hubungan horizontal.
Jadi jangan sampai saleh sendiri, Ustaz saleh sendiri bukan. Jadi jangan saleh individual sehingga lupa pada kesalehan sosial. Ada 3 sahabat mendatangi Rasulullah, "Ya Rasul, aku ingin menghabiskan hidupku untuk berzikir kepada Allah. Aku ingin menghabiskan hidupku untuk membaca Al-Quran. Ya Allah, ya Rasulullah, aku ingin menghabiskan hidupku untuk berpuasa. Aku tinggalkan keluargaku, aku tinggalkan pekerjaanku." Kemudian Rasulullah menegur 3 sahabat itu, "Jangan kau lakukan. Kenapa? Aku ini Rasulullah. Aku sholat, di saat yang sama aku juga bekerja. Aku puasa, di saat yang sama aku juga berbuka. Aku orang yang bangun tengah malam sholat tahajud, tetapi di saat yang sama juga aku membangun hubungan relasi yang baik kepada sesama manusia." Jadi tidak boleh merasa kita menjadi orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah hanya dengan melakukan ibadah-ibadah ritual, lupa pada kebermanfaatan kita dengan masyarakat di sekitar kita. Jadi Nabi Muhammad SAW diperlihatkan balasan yang Allah berikan kepada manusia, baik perbuatan-perbuatan yang baik ataupun perbuatan-perbuatan yang jahat. Yang